Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu. Benar sekali Kak Yolanda, pasti adik-adik di rumah sudah mempersiapkan dirinya untuk beribadah kan? Kalau begitu, mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan puji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Ikuti gerakan maskotnya ya. Adik-adik di rumah, sebentar lagi kita mulai ibadah, siapkan hati dan pikirannya sambil kita angkat lagu pujian Yesus menginginkan aku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, ambil sikap yang terbaik untuk Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersukacita karena adik-adik sekolah minggu boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah ibadah ini agar boleh berjalan dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Amin. Amin. Kak Tiun, kakak pernah lihat burung pipit nggak? Pernah dong Kak Yol, burung pipit itu kecil nggak sih? Iya Kak Tiur, tapi walaupun kecil dia tetap berguna loh. Sama seperti lagu sekolah minggu yang satu ini. Judulnya Cilukba. Nah adik-adik semuanya bangkit berdiri. Ikuti gerakan maskotnya ya. Cilukba kecil-kecil untuk Bapa. Cilukba biar kecil Bapa menjaga. Seperti burung pipit di udara. Setiap hari Bapa pelihara. Biar kecil Tuhan Yesus selalu besertaku, dan Roh yang ada padaku lebih besar dari dunia ini. Seperti Daud mengalahkan Goliat yang besar di tangan Tuhan, kecil jadi berguna. Adik-adik di rumah masih semangat kan? Pastinya dong Kak, karena adik-adik bersukacita untuk memuji Tuhan. Nah, kita mau bergerak sambil angkat lagu pujian Dalam Hidupku Banyak Tantangan. Ikutin gerakan maskotnya ya.
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti baik dan luar biasa ya. Nah, kembali lagi sama Bang Leo. Hari ini Abang mau membawakan ayat hafalan untuk adik-adik di rumah. Buka Alkitabnya ya. Sudah? Oke. Ayatnya adalah Matius 6 ayat 33. Boleh dibuka? Oke, sudah? Nah, Abang punya gerakannya loh. Nah, sekarang perhatikan Abang untuk mengikuti gerakannya. Oke, adik-adik boleh berdiri, dicoba di sana ya. Baik. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Nah, adik-adik di rumah, ayat hafalannya pada minggu ini adalah untuk adik-adik yang kelas tengah dan besar. Jangan lupa dikirim ke Facebook Sekolah Minggu di online Sekolah Minggu kita. Terima kasih. Dadah. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, siapkan hati dan pikiranmu. Tapi sebelumnya, kita angkat lagu pujian, Carilah Dulu Kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat segala berkat dan penyertaan-Mu. Sampai saat ini ya Bapa, kami boleh sehat-sehat dan sama-sama mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan membimbing kami supaya boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Risna akan membagikan firman Tuhan. Boleh dibuka Alkitabnya dari Matius 13 ayat 31 sampai 33. Dibuka ya. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara dapat datang dan bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Nah, adik-adik, ada yang pernah melihat biji sesawi? Jika belum, ini dia biji sesawi. Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya hal tentang kerajaan surga, menggambarkan tentang biji sesawi. Biji sesawi adalah benih yang paling kecil, tetapi kalau ditanam di tanah yang baik akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Pohon yang besar itu sangat bermanfaat bagi burung-burung sebagai tempat tinggal dan membangun sarang di sana. Pohon yang besar itu juga berguna untuk berteduh pada saat hari sedang panas.
Yesus juga menggambarkan tentang ragi. Ragi ini terlihat kecil dan sepertinya tidak berguna, tetapi rupanya ragi ini sangat berguna loh, supaya kue donat yang adik-adik makan bisa mengembang dengan sempurna. Biji sesawi dan ragi ini kecil, tetapi memiliki manfaat yang sangat besar ya adik-adik. Nah, begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu. Meskipun masih kecil, adik-adik juga bisa bermanfaat. Misalnya, adik-adik mau menceritakan tentang kerajaan surga dan kebaikan Tuhan Yesus. Mungkin ada yang menjawab Kakak Risna saat ini, "Ah, susah Kak, aku kan masih kecil." Oh, tidak. Adik-adik bisa melakukannya dengan hal yang sederhana. Salah satunya berkata jujur. Dengan adik-adik berkata jujur, tentu nama Tuhan dimuliakan. Contoh lainnya, adik-adik dapat membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Contoh lainnya, adik-adik mau menolong teman. Adik-adik juga mau mentaati perintah dan nasihat orang tua. Semua perbuatan baik yang adik-adik lakukan itu semua memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, setelah mendengar firman Tuhan hari ini, tentu Tuhan ingin adik-adik belajar dari biji sesawi dan ragi yang kecil tapi bermanfaat. Sekali lagi ya, yang kecil tapi bermanfaat. Begitu pula lah anak-anak Tuhan harus bisa bermanfaat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan di dalam setiap perbuatan dan tingkah laku kita. Baiklah, sampai di situ firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang sudah menyertai kami semua anak-anak Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Di dalam kami di masa saat ini Bapa hanya boleh terbatas satu sama dengan lain. Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami. Ajar kami Bapa untuk belajar dari perumpamaan yang Tuhan ajarkan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang meskipun masih kecil, tapi kami boleh bermanfaat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Bapa buat segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya Kak Risna. Adik-adik, sebentar kita mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya dan masukkan ke dalam amplop ya. Sambil kita angkat lagu pujian Ku Beri Persembahan. Terima kasih Bapa yang sangat baik yang memperbolehkan kami mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih buat pujian yang boleh Tuhan. Bapa yang baik, mari sama-sama kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap ikuti ibadah online berikutnya ya. Dan jangan lupa kirimkan video ayat hafalan di grup Facebook Sekolah Minggu. Kakak tunggu paling lama hari Rabu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.